Contoh yang paling gampang itu sebenarnya memang kalau kita berbicara pedestrian yang ada pejalan khusus untuk tunanetra itu yang braille itu sebenarnya yang inisiasi pertama kali itu adalah Kota Surabaya. Oke. Mungkin ada kaitan dengan apa yang tugas dan fungsi Anda sebagai anggota dewan. Kira-kira pendekatan apa yang akan Anda lakukan untuk agar para disabilitas ini bisa punya peluang yang ya katakanlah sama lah dengan yang lain gitu. Contoh yang seperti yang sudah pernah realisasi itu adalah yang kita berbicara namanya yang underpass di Jalan Maijen itu. Oh, ya. Yang itu ya? Yang dibawa di Maijen itu. Gimana? Itu bukan merupakan dari APBD. Jadi total pembangunannya itu sekitar 40 miliar, itu semua diambilkan dari CSR-nya para developer yang ada di Surabaya Barat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jumpa lagi dengan teman lama, seorang politisi muda yang energik. Hari-hari ini saya lihat IG-nya itu sering olahraga. Biar sehat ya. Biar sehat, iya. Walaupun malam olahraga, wah, luar biasa. Masih sempat itu jadwal olahraga itu kan gak mudah. Kesibukan. Mas Fuad nanti drop nanti. Gimana Mas? Ya. Aduh, lebih langsing hari ini atau gimana ini? Sudah turun berapa kilo ini? Ya enggak juga sih, mungkin tetap. Tapi ya kalau ada orang yang lama enggak ketemu saya, kelihatan langsing. Ngomongnya lebih kurusan. Betul, tapi kalau ngelihat di timbangan sama ya. Mirip undi-undi lah susu lah, iya. Iya. Soalnya memang kalau mau diet itu kita sebagai politisi juga agak repot. Misalnya kita sudah komitmen itu stop makan itu stop karbo jam 8 malam lah gitu ya. Nah, tapi kan kalau kita ini politisi itu kan kadang itu kan ketemu dengan masyarakat itu nggak kenal jam ya. Betul. Misalnya baru ketemu jam 9, jam 10 apalagi hadir acara. Di situ kan pasti dihidangkan makanan apapun, entah cemilan apa gitu, terus ditawari gitu. Mosok ya kita nggak makan. Betul. Wes diajangi, iya. Nggak mungkin. Jadi ya susah tetap. Iya. Pokoknya sebisa mungkin lah. Iya, sebisa mungkin. Kontrol itu kan luar biasa. Iya. Baik, Mas Fuad, ini saya tertarik dengan saya membaca beberapa berita tentang Anda, tentang analisis semacam pandangan begitulah tentang pembangunan kota. Ya, pembangunan kota ini kan tidak pernah habis kita bicarakan. Apalagi kita ngomong transformasinya. Ya, dan mungkin yang lebih dekat karena Anda dari Surabaya kan, Surabaya, mungkin kita bicara tentang Surabaya yang menjadi jujur aja bisa dinamakan sebagai role model sebuah kota, terutama untuk mereka yang disebut inklusif dan sebagainya itu. Nah, mungkin awalnya dulu mungkin Mas Fuad sebagai prolog apa yang Anda pikirkan dari transformasi sebuah kota itu. Iya, matur nuwun. Gus, jadi memang kalau kita berbicara kota Surabaya itu memang seperti dulunya itu memang seperti kayak kota besar pada umumnya di Indonesia, terutama memang di Pulau Jawa. Jadi mungkin ya seperti mirip kayak Jakarta ataupun Semarang, di mana memang kota Surabaya ini adalah kota yang metropolitan, tetapi juga tidak meninggalkan sisi kampungnya atau sisi yang memang masyarakat yang berjumlah padat yang berada dalam satu wilayah satu kampung itu, dan memang kebanyakan posisi kampungnya itu juga berada di daerah-daerah strategis ataupun di pusat kota gitu. Nah, ini memang
perubahannya itu tidak bisa langsung serta-merta. Jadi memang ini perubahan Kota Surabaya ini berlangsung secara bertahap, dan memang ada transformasinya itu secara berkelanjutan, mulai memang dari sejak setelah reformasi di eranya Pak Bambang DH, kemudian lanjut ke Bu Risma, hingga saat ini di Pak Eri Cahyadi yang memang merupakan semua adalah kader dari PDI Perjuangan. Itu memang Kota Surabaya ini mengalami sebuah transformasi kota yang memang berubah dan memang juga yang lebih inklusif. Maksudnya inklusif itu apa? Lebih benar-benar bisa menjadi kota yang mewadahi semua kelompok maupun golongan. Itu. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Ketika kita lihat waktu di eranya Pak Bambang DH, di mana saat itu permasalahan sampah itu menjadi suatu masalah. Saya ingat itu. Bahkan 2000 berapa itu, Mas? Itu kan 2005 ya, 2006 itu kan waktu itu kan sampah itu kan jadi masalah. Waktu itu memang belum ada kita media sosial. Jadi kalau mau lihat berita harus di koran. Saya waktu itu masih SMP SMA, tapi waktu itu saya sempat baca koran itu ada banyak sekali itu Kota Surabaya menghadapi masalah sampah. Bahkan sampah itu sampai berceceran di mana-mana karena waktu itu sempat itu truk pengangkut sampahnya itu mogok mereka. Nah, terus akhirnya setelah itu kemudian pada saat di periode keduanya Pak Bambang waktu itu melakukan mutasi di mana saat itu menempatkan Bu Risma menjadi kepala dinas dulu masih namanya DKRTH, kebersihan dan tata ruang hijau, di mana akhirnya waktu itu Bu Risma melakukan banyak sekali perbaikan mulai dari sisi pengelolaan sampahnya, bahkan sudah akan mewacanakan untuk yang namanya tempat pembuangan akhir, tapi belum disahkan pada waktu itu di eranya Pak Bambang, tapi sudah ada grand design-nya grand untuk design bikin dibuat ya. Grand design sudah ada. Mas Buat ingat waktu penutupan di Sekolilo berarti? Waktu itu kan memang besar kan, rame kan itu kan. Iya. Itu aku pernah beberapa kali menulis tentang sampah di Sekolilo. Iya. Itu nanti kita bicara transformasi. Oke, lanjut. Iya. Terus kemudian akhirnya juga banyak sekali beberapa hal itu juga disulap saat itu oleh Bu Risma. Tempat-tempat yang rungsek ataupun yang memang tidak mengandung mungkin kayak horor ataupun nggak enak itu disulap oleh Bu Risma menjadi sebuah taman. Contohnya apa? Seperti kayak Taman Bungkul itu, terus kemudian juga taman yang dulu bekasnya SWBU di Jalan Sulawesi. Itu kan, itu yang memang saat itu beberapa hasil taman-taman yang memang saat itu dieksekusi oleh Bu Risma di era kepemimpinan Pak Bambang DH. Terus kemudian ketika tahun 2010 Bu Risma menjadi wali kota, transformasi perkotaan semakin masif dikerjakan begitu. Karena memang tidak hanya menyentuh dari sisi taman saja, tetapi juga dari sisi yang lain. Contoh yang paling gampang itu sebenarnya memang kalau kita berbicara pedestrian yang ada pejalan khusus untuk tunanetra itu yang braille itu sebenarnya yang inisiasi pertama kali itu adalah Kota Surabaya. Oke, gitu ya. Iya, kita sebelumnya mungkin belum pernah lihat itu kan di Indonesia ya itu ya. Kalau di luar negeri mungkin ada. Tapi kalau di Indonesia itu pertama kali sebenarnya itu di Surabaya gitu. Karena kan memang melihat pada saat itu kan kebutuhan, mungkin Bu Risma melihat bahwa kebutuhan masyarakat itu yang lewat di situ, yang lewat pedestrian itu kan nggak hanya masyarakat pada umumnya, tetapi juga kita harus mengakomodir dari kelompok disabilitas, tunanetra, tunarungu dan lain-lain. Yang ini mereka kan juga berhak untuk menggunakan fasilitas umum dari pemerintah kota. Akhirnya memang dibuatlah seperti itu dan akhirnya menjadi percontohan untuk daerah-daerah lain di Indonesia. Itu. Terus kemudian ya pastinya selain taman dan juga yang paling penting lainnya itu kita melihat banyak sekali juga di eranya Bu Risma itu pemberdayaan yang dilakukan, yang itu juga menyasar di wilayah-wilayah perkampungan yang akhirnya banyak sekali itu kampung-kampung itu mereka hanya fokus pada satu pekerjaan dan itu bisa menghidupi beberapa warga di sana. Ada yang namanya Kampung Dinamo, kemudian Kampung Kue, Kampung Lontong juga, yang akhirnya ekonomi pun bergerak. Jadi tidak hanya
ekonomi perkotaan ini yang menikmati hanya kelompok kelas pengusaha baik yang menengah ataupun atas, tetapi yang UMKM bahkan yang mikro pun itu juga ikut bisa menikmati. Itu yang memang diharapkan. Tapi sebelum masuk ke situ Mas Wat, ini benar apa yang sampai-sampai ini menarik. Ada satu periode gitu kan yang tapi saya kepin masuk ke dulu idenya dari Pak Bambang dan Bu Risma ketika itu, kemudian Bu Risma menjadi wali kota itu kan. Saya melihat yang paling signifikan itu jujur aja taman. Oke. Ya. Banyak taman dibangun dan itu kita tidak pernah menyangka begitu dibangun masyarakat ini ya yang awalnya misalkan dia mau membuang sampah sembarangan itu dengan taman yang baik tanpa dijaga pun mereka akhirnya membuang sampah pada tempatnya. Iya, gitu. Benar, itu setuju. Dan satu lagi di TPA Benowo, ya, itu sekarang kapan hari saya ke sana itu luar biasa, ada Taman Harmoni kalau nggak salah. Iya. Dulu itu waktu zamannya TPA itu saya kan sering ke sana. Kalau pulang dari sana tuh ke baju dan sebagainya. Iya. Itu sekarang, bagus sekali, ada kayak semacam hutan kota begitu, ada kok berubah begini ya. Nah, mungkin Mas buat saya ingin tahu ide dasarnya Ibu waktu itu gimana bisa mentransformasikan itu kan efeknya bukan hanya pada fisik tapi budaya juga. Ya memang itu kan nggak bisa serta-merta bisa langsung ya Mas. Itu jadi kalau kita berbicara tadi kalau mengenai kebiasaan jangan membuang sampah sembarangan, itu memang prosesnya itu nggak bisa langsung. Itu proses memang sudah sejak waktu masih di eranya Pak Bambang DH, terus kemudian lanjut di Bu Risma menanamkan budaya untuk jangan membuang sampah sembarangan. Karena kenapa? Karena waktu di eranya Bu Risma beliau juga banyak menyampaikan bahwa kalau misalnya kita nggak bisa menjaga kota kita bersih, nanti bagaimana nanti kita dipandang oleh masyarakat luar kota ataupun luar negeri yang datang berkunjung kota kita. Karena kenapa? Kalau makin banyak masyarakat yang datang ke kita terus melihat kota kita itu bersih terus bagus, mereka itu akan menjadi semacam bentuk promosi yang tanpa harus pemerintah keluarkan biaya. Karena kenapa? Nanti akan bercerita mereka di daerah asalnya atau di negara asalnya bahwa ada sebuah kota, kalau di luar negeri mungkin ada sebuah kota di Indonesia yaitu Surabaya yang kotanya itu bersih gitu kan. Nah, itu juga kita yang tentang kebersihan. Ada juga yang terkait mengenai dalam berkendara. Itu maksudnya apa berkendara? Dalam artian kita bisa lihat sampai saat ini pun itu masyarakat Surabaya itu kalau misalnya berkendara pakai motor itu kalau keluar jalan raya pasti helman gitu. Karena kenapa? Ini sudah kebentuk. Jadi sejak waktu dulu di eranya Pak Bambang itu kan sampai terakhir pun Bu Risma itu juga ada. Itu ada yang namanya program itu safety riding. Di mana memang mengatur bahwa sepeda motor itu harus jalannya di sebelah kiri, kalau jalan protokol harus pakai helm dan nyalakan lampu juga dan lain-lain ya. Itu kan programnya itu banyak yang akhirnya itu lambat laun karena diselenggarakan secara rutin setiap tahun mengedukasi dan memaksa masyarakat yang dulunya mungkin itu enggak aturan kalau naik motor di jalan raya itu enggak helman. Sekarang waktu itu akhirnya sudah helman hingga sampai saat ini dan akhirnya menjadi habit atau kebiasaan. Betul. Itu makanya kan sebenarnya kan kalau kita berbicara transformasi kota itu nggak akan semua itu sekejap, tapi ada prosesnya dan itu memang harus berlangsung secara berkelanjutan. Termasuk kalau nggak salah kebersihan dulu itu ada yang rutin dilakukan zaman Pak Bambang sama Bu Risma itu. Namanya Green and Clean atau gimana? Iya, itu. Jadi memang kegiatan yang eventnya yang Green and Clean di mana memang itu ada perlombaan untuk RT RW, terutama memang RW yang diikutkan. Nanti mereka akan menampilkan bentuk program-programnya dan nanti akan ada tim penilainya, nanti akan dinilai, nanti akan dipertandingkan, bisa masuk 100 besar, 75 besar dan nanti terakhirnya sampai mungkin 10 besar dan ketemu juara 1, 2, 3 dan itu ada hadiahnya. Dan itu memang event tahunan yang akhirnya memberikan
masyarakat itu mereka itu kegiatan gitu, dan akhirnya mereka itu masyarakat itu menjadi termotivasi untuk mengembangkan kampungnya itu atau wilayahnya itu menjadi lebih baik dalam hal kebersihan. Ya, itu betul. Karena kenapa? Kalau misalnya dengan kegiatan seperti ini, akhirnya itu semua elemen masyarakat itu bisa ikut giat aktif gitu. Karena kenapa kalau tidak ada kegiatan ini, akhirnya kan kalau kita berbicara di suatu wilayah atau di kampung, kalau tidak ada kegiatan yang memicu untuk masyarakat semua itu aktif, maka nanti pastinya itu yang aktif itu hanya mungkin yang anak-anak mudanya. Karena kenapa? Mereka bekerja. Terus kemudian mungkin orang tuanya yang mungkin masih bekerja, atau mungkin anak muda tadi masih sekolah gitu. Nah, tetapi yang mungkin sudah sepuh, lansia, kalau mereka tidak ada kegiatan yang rutin atau tidak ada kegiatan yang bisa untuk mengguyurkan warga, mereka nggak punya kegiatan. Betul. Nanti akhirnya apa? Ya kalau nggak punya kegiatan lambat laun akan meninggal. Stres gitu, akhirnya meninggal gitu. Nah, makanya akhirnya dengan adanya program pemerintah seperti yang Green and Clean ini, itu semua elemen masyarakat itu bisa terlibat, termasuk yang lansia tadi. Akhirnya juga ikut menjaga kebersihan kampungnya, wilayahnya, ikut memberikan mungkin ya ide-ide supaya nanti kampungnya itu juga bisa jalan, dan itu juga disupport oleh anak-anak mudanya juga mereka ini. Partisipasi publik, nah itu yang jadi catatan penting. Iya. Begitu itu diadakan partisipasi. Ini kan nggak disuruh, mereka berkreativitas sendiri. Iya, karena kan memang ini akhirnya kan ketika ada sebuah kegiatan yang bisa mengajak semua elemen masyarakat, masyarakatnya itu akhirnya mereka bisa secara gotong royong bisa ikut terlibat. Bahkan mungkin terkadang itu mereka nggak memikirkan biayanya, bahkan mungkin kalau ada yang mampu mereka bersedia untuk mengeluarkan biaya dari kantong pribadinya untuk bantu. Karena kenapa? Senang dengan kegiatan ini dan bisa ikut aktif terlibat. Itu akhirnya kan memang kita lihat semua elemen masyarakat Surabaya ya di eranya Bu Risma itu begitu aktif mereka itu dalam menjaga kampungnya, menjaga wilayah kota Surabayanya. Bahkan kalau sampai ada dulu itu sempat ada yang kayak kasus-kasus kayak pemboman apa-apa, mereka itu banyak yang protes, banyak yang mencela gitu, karena mereka tidak pengen itu wilayah Surabaya ini itu menjadi gawat atau menjadi tegang gitu loh. Pengen paling enggak itu tidak kondusif. Enggak kondusif gitu. Ya, saya sangat jujur aja sangat mengapresiasi, karena waktu itu saya melihat sendiri di lapangan. Saya waktu itu masih jadi wartawan gitu. Betapa orang ya mempersiapkan untuk sebuah event kebersihan itu. Ya itu goyim sekali. Sampai belain apa aja semua. Sampai ada yang buat sumur resapan, ada membuat bank sampah. Kan. Terus ada tanaman hidroponik juga. Hidroponik ya tuh. Itu saya melihat itulah transformasi yang mungkin ya luar biasa lah untuk sebuah kota, karena itu habit berubah. Iya, dan akhirnya kan yang seperti saya bilang tadi itu semua elemen masyarakatnya itu bisa itu aktif, ikut terlibat. Karena seperti saya bilang, kalau kota atau suatu wilayah dia itu hanya menjalankan kegiatan saja, rutinitas seperti pada umumnya, tidak ada program yang memang untuk ke masyarakatnya, maka yang aktif itu hanya yang memang punya kegiatan. Anak-anak mudanya sekolah, mungkin kalau aktif di Karang Taruna ataupun yang lain, terus ya orang tuanya dia juga aktif bekerja dan lain-lain. Tapi kalau yang tadi yang sudah pensiun, yang sudah sepuh, dia tidak diberikan kegiatan atau sebuah aktivitas, ya mereka nanti akan pasif kan, dan lambat laun akan meninggal. Ya, memang makanya akhirnya selain memang Green and Clean juga banyak sekali kegiatan-kegiatan di kampung itu seperti kayak senam tiap minggu apa yang itu juga rutin dijalankan. Itu kan memang bentuk sebuah program pemerintah itu untuk memberikan kepada lansia itu mereka aktivitas gitu loh. Tetap ada kegiatannya gitu. Dan itu ngefek sekali. Iya. Catatan yang ngefek sekali. Nah, yang kedua nih, Mas Buat menyinggung soal kampung. Nah, ini menarik ini. Tahun berapa ini Bu dapat Lee Kuan Yew Award? Periode kedua kalau nggak salah ya. Mungkin 2016 ya, 17 ya. Itu ya. Oh, belum periode kedua ya. Periode kedua lah. Periode kedua itu kalau nggak salah ya. Itu salah satu hal yang menjadi yang saya baca dari banyak
kenapa Surabaya bisa menghidupkan kampung di tengah kota dengan mempertahankan semacam komunitas ekosistem yang itu ya kan bertolak belakang antara itu kok bisa, itu kan pertanyaan gitu. Ya itu memang yang itu ya luar biasa ya. Dan memang itu harus kita apresiasi karena memang sebenarnya konsep kota itu termasuk sebenarnya kalau kita lihat itu konsep tata ruang seperti kayak perumahan, apalagi yang perumahannya besar seperti yang kayak di Surabaya, itu mereka beberapa perumahan besar itu tetap mempertahankan ada wilayah-wilayah perkampungan yang ada itu di dalam komplek perumahannya. Nah itu sebenarnya fungsinya untuk apa juga? Fungsinya itu juga bisa untuk sebagai sumber untuk nanti itu perputaran ekonomi. Karena kenapa? Kalau misalnya tetap ada kampung di sana, itu akhirnya masyarakatnya itu nanti kalau memang belum punya pekerjaan, mereka bisa mendaftar di dalam perumahan tersebut. Bisa jadi satpam, jadi tukang kebersihan, atau mungkin bisa jadi asisten rumah tangga di rumah-rumah yang ada di perumahan tersebut. Dan mereka karena masih tinggal dalam satu komplek perumahan tersebut, biaya transportnya kan nggak mahal. Daerah dekat, sehingga akhirnya kan mereka pengeluarannya nggak terlalu besar, sehingga dengan gaji yang mungkin sesuai UMR atau mungkin di bawahnya itu masih cukup gitu loh. Beda lagi kalau sebuah perumahan itu dia itu full hanya perumahan, nanti maka akan sulit untuk mencari tenaga pekerja yang untuk mau di sana. Begitu pula seperti yang kayak kampung-kampung yang ada di pusat-pusat kota ataupun itu. Dengan ada kampung itu, maka nanti itu kan itu juga diantara seperti kayak gedung-gedung bertingkat, mall. Harapannya itu kan nanti masyarakat yang mungkin belum bekerja, nanti mereka bisa mendaftarkan bekerja di gedung-gedung tersebut, di mall, entah sebagai mungkin sales ataupun satpam atau yang lain, dan mereka tidak perlu harus mengeluarkan operasional bensin ataupun yang dalam jumlah banyak, karena mereka nggak perlu jaraknya nggak perlu jauh-jauh kan. Gitu. Dan denyut ekonominya berkembang. Iya. Jadi kan contoh misalkan minggu lalu kalau nggak salah kita sama teman-teman ini kan mengadakan jalan-jalan jarak gitu ya. Saya ke Tunjungan dan sekitarnya, CBD, Central Business District di kawasan itu. Itu kan banyak bangunan-bangunan kolonial yang dijajah di tempat F&B yang besar-besar itu loh. Iya. Terus saya masuk ke kampung. Ternyata di kampung pun bisa hidup. Ini denyut banyak juga yang ini hidup juga. Iya. Nah, ini kan keren itu kan, ada mungkin dari harga dan sebagainya memang nggak beda, tapi mereka juga merasakan dampak ekonominya kan. Karena kan tugas pemerintah itu adalah bisa menghidupkan atau membuka kawasan yang mungkin dulunya itu masih mati suri ekonominya, terus dibuka dan dikembangkan sehingga bisa hidup, yang mana akhirnya kawasan tersebut kalau memang ada kampungnya, kampung tersebut itu juga bisa menikmati dari efek perputaran ekonominya itu. Dengan berbagai kondisi ya, misalnya UMKM kalau yang jualan itu memang dia harganya tidak seperti kayak yang tadi kafe atau restoran, tetapi kan dia juga merasakan efeknya. Karena kenapa itu, Cak? Karena misalnya begini, pembelinya mereka itu bisa juga siapa? Para pegawai yang bekerja di kafe, restoran atau gedung-gedung tersebut, gitu ya? Iya kan? Iya. Karena kenapa? Mereka kalau misalnya harus makan di tempat sekitar situ kan harganya kan nggak sesuai dengan budget gaji mereka. Akhirnya kan mencari yang UMKM di kampung-kampung, entah mungkin warteg ataupun yang lainnya harganya terjangkau, sehingga akhirnya kan hidup tetap itunya ekonominya. Kafe di dalam kampung, iya, gila guys. Kafe ini bagus ya, rumah itu. Iya. Kafe ini bagus, pengunjungnya juga ada gitu kan, rame dan sebagainya. Wah, terus ya di selain pihak juga ada yang menjual dengan lain lagi gitu kan, menu yang lain. Tapi bahwa imbas atau dampaknya itu kerasa. Iya, memang sangat kerasa jadi efek ekonomi. Bahkan memang juga beberapa kampung di Surabaya itu sudah menjadi salah satu destinasi wisata gitu. Seperti contohnya kita lihat Kampung Lawas Maspati itu ya. Karena memang ada sejarah di Puputan. Terus kemudian ya pasti Kampung Pandean karena di situ adalah rumah lahirnya Bung Karno. Jadi ada sisi sejarahnya. Yang dekat Penile berarti ini. Dekat Penile, di mana memang di sana juga ada
Pokdarus atau kelompok dasar wisata yang memang mereka itu sekarang rame itu. Rame, iya. Bahkan di kelompoknya itu mereka itu ada semacam yang namanya itu tour guide yang diambilkan dari warga sekitar, anak-anak muda yang sudah punya lisensi untuk menjadi tour guide. Mereka banyak sekali memandu para wisatawan tidak hanya dalam negeri tapi luar negeri juga. Itu. Jadi mereka secara bahasa juga sudah bisa bahasa Inggris. Yang mana akhirnya ini kan juga memberikan efek ekonomi yang positif buat masyarakat di sekitarnya. Dan dulu itu mati kan. Iya. Dulu kan mati, tapi sekarang kan bisa hidup itu loh. Ada kuburan juga Mas Bat. Ada. Di dalam itu ada kuburan Belanda, terus kuburan zaman dulu yang itu memang bisa jadi destinasi wisata. Apalagi kalau misalnya tamu-tamunya asing dari luar negeri, mereka senang malah justru itu jalan kaki masuk di kampung-kampung. Karena kenapa? Di negaranya nggak ada kayak gitu. Loh, kampung-kampung. Iya. Tapi banyak juga sekarang hidup ya. Iya, akhirnya kan hidup. UMKM-nya juga muncul. UMKM-nya kan juga muncul mereka itu. Terus akhirnya kan sisi ekonomi lainnya macam yang bisa punya kerajinan tangan, dia bisa hidup, dia bisa berjualan di depan rumahnya. Kalau di kampung itu, terus nanti kan ya bisa nitip lah ke tour guide-nya untuk diarahkan ke situ, untuk gitu kan. Jadi kan akhirnya kan ekonominya itu kan bisa jalan. Betul. Gitu. Ini yang saya pikirkan tadi, transformasi itu kan tidak top down kadang-kadang ya. Masyarakat pun juga punya kreativitas untuk membuat hal. Pemerintah memfasilitasi, kemudian membuka ruang, membuka akses, mempermudah perizinan dan seterusnya itu kan. Benar. Ya itu yang saya memang di era Buddhisme itu sangat masif itu ya untuk apa. Dan itu saya senang sekali itu lihat kampung-kampung, ada kampung lontong misalnya ya. Itu masih ada Mas ya? Masih ada ya? Masih. Dan itu waduh tuh unik ya, unik kampung Dinamo. Dinamo itu juga masih ada. Masih ada juga di Beratang itu ya. Iya, di Beratang itu. Keren. Iya. Saya dengar ini Mas Wat. Partai Anda juga punya apa yang disebut lembaga yang mengurus ini. Bisa ceritakan? Ya, kebetulan memang di Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan itu memang kita ini ada yang namanya MPP yang mana memang jadi macam-macam itu Majelis Pertimbangan Partai. Ada yang ngomong itu media pintar perjuangan, ada yang singkatannya bisa macam-macam lah. Tapi memang intinya itu di MPP tersebut itu kita ini ada bekerja sama dengan beberapa UMKM itu memang masih sekitar di Jabodetabek karena di Jakarta itu, di mana memang di MPP tersebut itu kita mewadahi semua UMKM itu benar-benar tidak hanya yang UMKM pada umumnya, tetapi UMKM yang juga pada umumnya ini maksudnya gimana? Ya mungkin yang seperti kuliner ini ataupun yang kerajinan tangan dan lain-lain, tetapi juga UMKM yang memang dari teman-teman atau kelompok disabilitas. Kebetulan kalau teman-teman pemirsa podcast kalau memang pasti Jakarta di daerah Tebet itu ada yang namanya itu tempat kopi, namanya itu kafenya itu kafe Rungu. Jadi memang Rungu yang itu mempekerjakan para tunarungu. Jadi yang bekerja di sana itu adalah anak-anak yang tunarungu. Jadi memang di sana itu kafenya itu yang bekerja adalah anak-anak tunarungu dan ada nanti cara pesanannya itu yang unik dan itu memang kita ini sebagai wujud PDI Perjuangan itu partai yang memang mewadahi untuk semua kalangan. Semua yang terlibat di situ disabilitas. Disabilitas. Terus ada juga memang itu yang kayak kita bikin tempat potong rambut itu yang barbershop itu yang memang dia disabilitas. Dalam artian disabilitas itu yang mungkin kayak tangannya itu enggak pada umumnya dan lain-lain lah. Tapi dia bisa motong. Nah ini memang karena memang lokasinya di Jakarta, kebetulan saya ini kemarin kita sempat diskusi kayak punya tempat juga di Surabaya, saya juga pengen bikin yang semacam kayak barbershopnya itu juga. Jadi mereka ini dilatih. Apa? Dilatih untuk sebelum terjun. Ada pelatihannya. Ada mungkin memang juga mereka juga punya sudah punya keahliannya dari awal. Awalnya juga sekolah katakanlah begitu ya. Karena sebenarnya itu
teman-teman disabilitas itu sebetulnya punya kemampuan yang luar biasa kalau menurut saya selama ini, karena kita juga pernah terlibat dan tahu. Tetapi mereka sebenarnya itu bukan butuh untuk dikasihani, tetapi butuh untuk diwadahi, diberikan kesempatan, diberikan ruang untuk mereka bisa berkreasi. Karena dengan berbagai jenis kreasinya, terus kemudian produk-produk yang dihasilkan itu bisa menghasilkan suatu hal yang luar biasa. Mereka itu. Ya, itu mulai kapan, Mas Fuad? Ya, untuk program yang MPP tadi. Kalau MPP-nya sebenarnya udah mulai dari tahun lalu sih itu, udah mulai jalan kok itu. Karena kan sebenarnya dulu itu tempatnya di daerah Tebet itu adalah kantor DPD partai yang Jakarta, tapi kemarin sudah diambil oleh pusat, terus akhirnya digunakan untuk itu. Oh, gitu ya. Ya, berarti ramai sekarang itu. Iya, ramai karena kebetulannya memang daerah tempat ngopi di situ, daerah Tebetnya, jadi ya memang inilah potensi itu. Iya. Berarti ini akan dikembangkan ke Iya, daerah-daerah. saya pengen nanti itu, kebetulan kan saya juga punya tempat ngopi, kafe. Itu ada space kosong, itu saya pengen nanti itu mau bikin barbershopnya untuk yang ini teman-teman disabilitas. Jadi biar menjadi suatu hal yang unik ya, berbeda gitu. Sekaligus kita juga ingin memadahi teman-teman disabilitas. Mereka pun harus Iya, karena memang kalau di tempat saya itu kita juga berapa kali itu menampilkan teman-teman yang pemain band yang disabilitas. Jadi ada yang tunanetra pun itu juga ada. Jadi juga malah gara-gara teman-teman ini jadi tahu mereka itu walaupun tunanetra itu bisa pakai HP loh. Karena ternyata dia punya ada aplikasinya. Jadi aplikasinya itu sambil gini juga dia bisa mengetahui itu apa yang dipilihkan. Lawang dia itu bisa pesen ojol kok. Pakai aplikasi. Saya tahu itu. Iya kan? Iya. Makanya kan luar biasa sebenarnya teman-teman disabilitas. Cuman butuh untuk diwadahi dan diberikan ruang lah. Mungkin ada kaitan dengan apa yang tugas dan fungsi Anda sebagai anggota dewan. Kira-kira pendekatan apa yang akan Anda lakukan untuk agar para disabilitas ini bisa punya peluang yang ya katakanlah sama lah dengan yang lain gitu. Ya pastinya itu kan kita ini provinsi Jawa Timur, termasuk juga wabil khusus juga kota Surabaya. Kita kan ingin menjadi suatu wilayah yang memang benar-benar lebih inklusif. Dalam artian itu bisa bermanfaat atau bisa dirasakan manfaatnya untuk semua kalangan. Nah, oleh karena itu kan sebenarnya memang tadi seperti disampaikan oleh Cak Agus itu kan bahwa kita ini perlu pemerintah itu kan hanya bisa memberikan ruang, mewadahi. Kalau misalnya perlu dibuatkan regulasi, kita buatkan regulasi. Yang mana regulasi tersebut itu bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan masyarakat gitu. Jadi nggak hanya masyarakat tertentu atau masyarakat hanya salah satu suku ataupun apapun, tapi semua gitu. Sehingga akhirnya masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut, terutama memang di Provinsi Jawa Timur itu, mereka ini bisa berkarya sesuai dengan bidang ataupun minat masing-masing. Itu yang paling penting. Makanya kan memang tugas kami di DPRD Jawa Timur, pastinya kami ini berusaha nantinya baik mengawal raperda dari inisiatif eksekutif maupun inisiatif kami, yang mana memang kalau niatnya nawaitunya itu pastinya dalam setiap rancangan perda itu niatnya untuk bagaimana itu untuk kesejahteraan masyarakat semua kalangan. Tapi perda untuk kalangan disabilitas itu sudah ada. Kalau untuk yang kalangan disabilitas itu sebenarnya juga sudah ada, itu kan memang dibahas di Komisi E dan memang kalau untuk yang kemarin ini yang terakhir ini yang lagi mau dibahas sama Komisi E itu terkait ini Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak, itu kan memang juga penting lah, karena kan ini kan memang dengan kondisi saat ini itu makin banyak tindakan-tindakan yang di luar batas normal yang perlu memang harus diperketat lewat aturan-aturan. Kasus-kasus itu sangat kalau untuk yang disabilitas memang sudah ada dan nanti tinggal bagaimana kita implementasinya di lapangan seperti itu. Ya itu kesadaran untuk menyadarkan banyak kalangan untuk lebih aware terhadap apa yang Anda sampaikan ini kan juga perlu. Maka dari itu sebagai politisi muda saya kira harus lebih keras lagi untuk karena ini kalau ini bisa transformasi ini bisa berjalan lebih cepat, karena kan masyarakat ini kan jujur aja Mas Fuad, pengennya kan harus
melihat kecepatan dari pemerintah. Sementara pemerintah sendiri kan juga banyak keterbatasan. Iya, keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran terutama ya. Iya, menjadi PR dalam pemerintah ini, apalagi pemerintah Kota Surabaya ya. Karena memang kan dengan harapan masyarakat yang begitu besar, tetapi keterbatasan anggaran, maka diperlukan memang pemimpin yang bisa menciptakan peluang-peluang ataupun program-program yang memang mungkin tidak hanya mengandalkan dari APBD tapi juga mengandalkan dari sektor swasta, sehingga nantinya itu bisa membantu perkembangan kota. Contoh yang seperti yang sudah pernah realisasi itu adalah yang kita berbicara namanya yang underpass di Jalan Maijen itu. Oh, ya. Yang itu ya? Yang dibawa di Maijen itu. Gimana? Itu bukan merupakan dari APBD. Jadi total pembangunannya itu sekitar 40 miliar, itu semua diambilkan dari CSR-nya para developer yang ada di Surabaya Barat. Karena itu kenapa? Mengurai sekali. Iya, karena kenapa? Ya? Memang itu digunakan itu untuk mengurai kemacetan supaya jalan itu kan waktu sebelum ada underpass kan masih bundaran gitu. Betul. Kan agak padat itu. Dan memang waktu itu programkan karena juga minta CSR dari teman-teman developer Surabaya Barat, karena mereka juga menjadi salah satu pelaku yang bikin macet juga gitu kan. Ya, bentuk program benefitnya itu diarahkan ke underpass itu. Ya itu kan memang satu program yang tidak menggunakan APBD tapi bisa. Karena kenapa? Dengan banyaknya program-program yang ditanggung oleh pemerintah yang namanya pendidikan gratis, kemudian kesehatan gratis lewat BPJS PBI untuk warga tidak mampu, maupun program-program yang lain yang memang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Surabaya, maka akhirnya pemerintah itu menanggung yang namanya beban operasional tetap atau mandatory spending yang harus dikeluarkan setiap bulan, dan itu memang jumlahnya dari Pemkot Surabaya cukup besar. Makanya akhirnya kan ruang fiskal keuangan untuk melakukan pembangunan itu terbatas. Nah, ini memang yang harus ini apa dampak dari PR COVID lah. Dulu juga pengaruh sampai sekarang maksud ya? Sebenarnya kalau dari dampak COVID itu juga ada pengaruhnya, memang karena ekonomi setelah pasca COVID itu bukan langsung meroket, memang masih jalan, tapi cenderung melambat bahkan turun. Tetapi memang pastinya itu kan akhirnya kan juga berdampaknya itu kan begini. Selain memang PAD itu juga memang harus terus digenjot pendapatan asli daerahnya, karena permasalahannya itu kan banyak sekali. Problem pemerintah itu kan, pemerintah daerah itu adalah yang juga dirasakan oleh pemerintah provinsi, itu adalah TKD atau transfer kas daerahnya yang dari pusat itu kan turun jauh, berkurang. Nah, ini kan juga akhirnya berpengaruh. Kalau kita berbicara Provinsi Jawa Timur saja, kita untuk yang di tahun depan ini estimasi akan kehilangan sekitar 7 triliun rupiah dari dari pajak. Karena dari pajak, yang pertama pajak kendaraan bermotor itu kan memang PKB itu kan mayoritas banyak turun ke kota kabupaten, sekitar 4,2 triliun akhirnya berkurangnya. Terus kemudian transfer kas daerah dari pusat juga turun 2,8. Wah, ini belum tahu itu kalau Anda nggak memberi informasi ini. Makanya kan memang diperlukan sosok pemimpin yang mampu mencarikan solusi atau kreatif, karena problem solver. Problem solver. Karena gitu kalau jadi pemimpin hanya menjalankan rutinitas pemerintahan pada umumnya, maka tidak ada sesuatu yang spesial. Tidak ada sesuatu yang spesial kalau biasa-biasa saja. Makanya sekarang itu pemimpin itu dimanapun, daerah manapun itu harus bisa kreatif ya. Ya, kita contoh, nggak perlu ngomong, kita berbicara di Surabaya, Banyuwangi itu ketika pada saat dipimpin oleh Pak Anas itu kan luar biasa. Beliau membuat kabupaten yang dulunya mungkin pada saat kita masa reformasi tahun 99 itu terkenal, tahun 2000-an itu terkenalnya sebagai kota negatif, maksud dalam artian kota santet itu atau kota mistis lah gitu ya. Tapi beliau ketika pada saat memimpin Kabupaten Banyuwangi 2 periode itu bisa merubah menjadi kabupaten atau wilayah yang pariwisatanya bagus dan tinggi, dan banyak sekali event-event kegiatan yang akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat
di sana perkapitanya. Iya. Saya lihat itu kan zamannya itu ada konser jazz. Iya, bahkan di Laut Pak Anas Merah. dulu waktu masih bupati saya Wih. pernah ngobrol itu setahun di Banyuwangi itu ada sekitar 300 event. 300 event. Iya, berarti ibaratnya hampir setiap hari itu ada event ya. Memang harus Apapun kreatif kuncinya kan Iya, ya. memang harus kreatif, terus harus tahu potensi daerahnya dan itu Nah, dikembangkan. Betul. Kuncinya di situ. Saya nggak perlu menyimpulkan, tapi apa yang disampaikan Mas Fuad, moga-moga bisa menjadi insight ya. Ini penting sekali transformasi kota ini sehingga yang dirasakan kurang hari ini bisa segera teratasi gitu Mas Fuad ya. Ya saya kira itu teman-teman begitu. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.